Empat anak muda turun dari mobil di sebuah jalan kecil yang membelah desa. Udara panas menyambut mereka, tapi suasananya terasa berbeda. Tidak ada suara burung, tak ada anak-anak bermain. Hanya suara angin yang menggerakkan dedaunan dan sawah yang membentang di kejauhan. Raka turun pertama. Ia melihat sekeliling dengan kamera tergantung di lehernya. Nah, ini dia, Desa Kembangarum. Katanya sih, desa paling angker di Jawa Timur. Katanya sambil tersenyum kecil. Nina turun sambil membawa tas ransel. Ia mengamati rumah-rumah tua di seberang jalan yang tertutup pagar bambu. Matanya sedikit menyipit, seperti merasakan sesuatu. Andre menyusul, langsung mengangkat tripod dari bagasi mobil. Sumpah, ini desa kayak nggak ada orang ya, gumamnya. Santi hanya angkat bahu, lalu mencatat sesuatu di buku kecilnya. Mereka berjalan ke tengah desa. Beberapa warga tampak mengintip dari balik jendela, tapi tak ada yang menyapa. Di perempatan kecil, seorang pria paruh baya berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya serius, mengenakan batik lengan panjang dan ikat kepala. "Selamat datang, saya Leman kepala desa," ucapnya singkat. Raka menyambut dengan sopan. "Kami dari Jakarta, Pak. Kami bikin vlog soal tempat-tempat bersejarah dan penuh cerita. Izin ya, kami eksplorasi desa ini selama 2 hari." Pak Leman menatap mereka satu persatu. "Kalau cuma mau rekam yang wajar-wajar silakan. Tapi jangan macam-macam. Apalagi dekat-dekat sumur tua di ujung timur desa." "Sumur tua?" tanya Andre. "Sudah ditutup, jangan disentuh," jawab Pak Leman, lalu berjalan pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mereka diam sejenak. Raka tersenyum kecil. "Semakin dilarang, semakin bikin penasaran ya." Nina menatap ke arah timur desa. Matanya tidak lepas dari sebatang pohon besar yang berdiri tak jauh dari deretan rumah kosong. Ia merasa seperti sedang diperhatikan, tapi tak tahu dari mana. Sore itu, mereka mulai merekam suasana desa. Raka berbicara di depan kamera, menjelaskan asal-usul desa Kembangarum yang konon sudah ada sejak zaman Belanda. Andre sibuk mengambil gambar detail rumah-rumah tua dan jalan setapak yang mulai ditumbuhi rumput liar. Santi menuliskan rute eksplorasi malam di bukunya. "Kita coba ke arah timur besok malam. Siapa tahu ada yang menarik." Nina tak banyak bicara. Pandangannya sesekali beralih ke arah pohon besar itu lagi. Ia merasa seperti pernah melihatnya, padahal baru pertama kali ke desa ini. Malam tiba cepat. Mereka menginap di rumah kosong yang disewakan warga. Raka dan Andre sibuk mengecek hasil rekaman. Santi mengatur catatan rute dan narasi. Nina duduk di dekat jendela. Angin masuk perlahan. Ia menutup jendela dan melihat keluar satu kali lagi. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat bentuk bangunan rendah yang ditutupi semak. Malam itu, ia tidur dengan gelisah. Langit malam di desa Kembangarum gelap tanpa bintang. Jalan setapak ke arah timur desa nyaris tak terlihat, hanya diterangi cahaya senter dari kepala Andre. Raka berjalan paling depan, diikuti Nina dan Santi di belakang. "Ini udah masuk daerah yang dibilang kepala desa kemarin ya?" tanya Santi pelan. "Iya, lurus sedikit lagi harusnya," jawab Raka sambil terus melangkah. Mereka melewati beberapa rumah kosong. Tanaman liar tumbuh di halaman. Dinding-dinding kusam. Udara terasa lebih lembab di sini. Tidak ada suara serangga. Itu apa?" Andre menunjuk ke depan. Di bawah pohon besar, berdiri sebuah bangunan pendek dari batu. Bentuknya bundar, agak tenggelam di tanah, tertutup papan-papan kayu yang sudah mulai lapuk. Raka mendekat. "Ini pasti sumurnya," katanya sambil mengarahkan kamera ke benda itu. Mereka berkumpul mengelilingi sumur tua. Papan kayunya dipaku seadanya, sebagian sudah miring. Ada bekas kain putih kotor yang tersangkut di salah satu sisinya. "Kayaknya udah lama banget gak dibuka," gumam Nina.
Andre mengangkat kamera dan mulai merekam. Gua mau ambil footage buat bagian tempat terlarang nih. Saat Andre melihat ke layar kameranya, ia berhenti bicara. Alisnya mengerut. Bentar, katanya pelan. Tadi kalian dengar suara? Maksudnya? Tanya Raka. Pas gua rekam, kayak ada suara tangisan. Pelan banget, tapi masuk ke mic. Mereka diam beberapa saat. Tak ada yang bicara. Santi melihat ke sekeliling. Aku nggak dengar apa-apa, katanya pelan. Mungkin cuma suara angin. Andre memutar ulang rekaman di kameranya. Mereka mendekat dan mendengarkan. Di tengah rekaman, terdengar suara lemah. Seperti seseorang menangis jauh di dalam sumur. Suaranya terputus-putus. Nina melangkah mundur. Tiba-tiba, ia menutup hidung. Kalian, cium bau itu nggak? Katanya, suaranya berubah. Raka mencium udara. Bau. Bunga? Melati? Santi mengangguk perlahan. Dari mana datangnya? Nina menatap sumur. Matanya tak berkedip. Kayaknya dari situ, bisiknya. Angin berhembus pelan. Papan kayu di atas sumur bergetar sedikit. Tak ada yang bicara. Semua hanya menatap sumur tua itu. Raka akhirnya memecah diam. Sudah, kita balik dulu. Lanjut besok siang aja. Tak ada yang membantah. Mereka berjalan cepat kembali ke rumah. Kamera Andre masih menyala, tapi tak ada yang bicara di jalan. Malam itu, suasana rumah tempat mereka menginap terasa lebih sunyi. Angin masuk dari celah-celah jendela. Bau melati sesekali masih tercium, meskipun pintu dan jendela sudah ditutup rapat. Suasana rumah tempat mereka menginap terasa lebih tegang dari biasanya. Pagi setelah eksplorasi sumur, mereka sarapan tanpa banyak bicara. Raka sibuk mengecek hasil rekaman, sementara Andre terlihat lebih diam dari biasanya. Ada yang aneh sama kamera ini, gumam Andre membuka file dari malam sebelumnya. Suara tangisan itu masih ada, tapi pas bagian gua rekam ke arah sumur, gambarnya kayak bergetar sendiri. Raka menoleh. Bergetar? Kayak goyang, padahal tangan gue stabil. Terus ada bayangan putih lewat cepet banget. Tapi samar. Santi mencatat hal itu. Mungkin bisa jadi bahan tambahan di video, tapi jangan terlalu dilebih-lebihkan. Nina tidak ikut bicara. Ia tampak lelah, wajahnya pucat. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Malam sebelumnya Nina terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia mendengar suara isakan perempuan dari luar jendela. Isaknya pelan, panjang, seakan seseorang sedang menangis diam-diam. Awalnya ia mengira itu suara angin. Tapi suara itu terus berulang. Kadang terdengar jelas, kadang seperti menjauh. Ia membuka sedikit tirai jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya halaman gelap dan pohon pisang yang bergerak pelan. Ia tidak berani membangunkan yang lain. Hanya bisa duduk diam di tempat tidur sambil memegang selimut erat-erat. Sore harinya, mereka memutuskan untuk berjalan keliling desa. Tujuannya sekadar mengalihkan pikiran dan mencari warga yang mungkin bersedia diajak bicara. Gue masih penasaran sama sumur itu, kata Raka. Gue enggak. Jawab Nina cepat. Kita cari tahu dulu kenapa sumur itu ditutup. Mereka menyusuri jalan utama dan menemukan sebuah warung kecil yang masih buka. Seorang ibu tua duduk di bangku kayu sambil menyortir daun singkong. Raka menyapanya dengan sopan. Permisi Bu, kami sedang bikin vlog tentang desa ini. Boleh tanya-tanya sedikit? Ibu itu menatap mereka sebentar. Jangan main-main di sumur itu. Kami cuma mau tahu kenapa ditutup, Bu. Katanya ada sejarahnya. Perempuan itu menghela napas. Kalau kalian serius mau tahu, datanglah besok pagi ke rumah Bu Surti. Dia yang tahu semuanya. Bu Surti tinggal di mana? Di ujung barat. Rumah paling ujung dekat pohon nangka. Raka mengangguk. Terima kasih, Bu. Mereka pun kembali ke rumah sebelum langit benar-benar gelap. Andre sedang mencuci muka di kamar mandi saat melihat ke cermin. Sekilas,
Ia melihat sosok wanita berbaju putih melintas cepat di belakangnya. Rambutnya panjang, wajahnya tidak terlihat jelas. Ia membalik badan secepatnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Andre berdiri diam beberapa detik, lalu buru-buru kembali ke kamar tanpa bicara. Sementara itu, Nina kembali mendengar suara isakan. Kali ini terdengar lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa kalau mereka bukan hanya datang untuk merekam cerita. Mereka telah membangunkan sesuatu. Mereka berjalan menuju ujung barat desa, sesuai petunjuk dari ibu pemilik warung. Jalanan mulai dipenuhi rumput liar. Rumah-rumah semakin jarang. Di ujung jalan, mereka melihat sebuah rumah kayu sederhana dengan pagar bambu. Di depannya tumbuh pohon nangka besar. Raka mengetuk pelan pintu rumah itu. Tak lama kemudian, seorang wanita tua muncul dari balik pintu. Tubuhnya bungkuk, rambutnya digelung sederhana. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Bu Surti?" tanya Raka sopan. "Iya, saya sendiri. Kalian yang dari kota itu ya?" "Iya, Bu. Kami ingin tahu tentang sumur tua di timur desa. Katanya ibu yang paling tahu soal itu." Bu Surti mempersilakan mereka masuk. Di dalam ruangan tampak sederhana, dengan tikar di lantai dan beberapa bingkai foto tua tergantung di dinding. "Duduklah," kata Bu Surti. "Tapi ingat, apa yang kalian dengar hari ini bukan cerita untuk dijadikan tontonan hiburan." Nina menatap Bu Surti dalam-dalam. "Kami cuma ingin tahu kebenarannya." Bu Surti mengangguk pelan, lalu mulai bercerita. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, ada seorang gadis bernama Ratna. Ia tinggal di desa ini, anak yatim piatu. Baik, sopan, dan banyak disukai orang. Waktu itu ia akan menikah dengan pemuda dari keluarga terpandang di desa, namanya Bayu. Bu Surti berhenti sejenak menarik napas. Malam sebelum pernikahan, beredar kabar kalau Ratna berselingkuh. Ada yang mengaku melihatnya bersama pria lain, tapi tak ada bukti, hanya kata-kata. Keluarga calon suaminya murka. Mereka merasa malu. Tanpa tanya, tanpa bicara, mereka membawa Ratna malam itu juga ke sumur tua. Katanya untuk membersihkan aib. Tapi Ratna tak pernah kembali. Santi menunduk. "Jadi, Ratna dibuang ke sumur?" Bu Surti mengangguk. "Warga tak berani melawan waktu itu. Keluarga Bayu punya kuasa. Beberapa orang tahu apa yang terjadi, tapi memilih diam. Besok paginya, kabar menyebar kalau Ratna kabur malam sebelum pernikahan." Andre menggeleng pelan. Padahal dia sudah tak ada," potong Bu Surti. "Setelah itu, desa ini tak pernah tenang. Ada yang melihat bayangan perempuan menangis di dekat sumur, ada bau melati yang muncul tiba-tiba, dan yang paling sering, gangguan terjadi pada mereka yang akan menikah." "Kenapa hanya pengantin?" tanya Nina pelan. "Karena Ratna meninggal sebagai calon pengantin. Malam itu harusnya malam bahagianya, tapi ia justru dipermalukan dan dibuang tanpa belas kasihan. Arwahnya, kata orang, masih mencari tempat kembali atau teman." Ruangan menjadi sunyi, hanya suara ayam dari luar yang terdengar samar. Bu Surti menatap Nina seolah tahu sesuatu. "Kalian sudah ke sumur itu kan?" Mereka tak langsung menjawab, tapi dari wajah-wajah mereka, Bu Surti sudah bisa menebak jawabannya. "Kalau benar kalian sudah membuka jalan ke sana, hati-hatilah. Bukan cuma cerita lama yang akan muncul, tapi juga rasa yang belum selesai." Hari mereka dimulai dengan kekacauan kecil. Raka mengeluh karena kamera utamanya tidak bisa menyala. Ia sudah mengganti baterai, memeriksa kabel, tapi tetap mati total. Padahal semalam masih normal, gumamnya. Andre juga menemukan sesuatu yang aneh. Tripod yang ia letakkan di sudut kamar berpindah ke ruang tengah. Padahal semua pintu terkunci sejak malam. "Siapa yang mindahin ini?" tanyanya. Tak ada yang menjawab. Nina sedang duduk di dekat jendela,
matanya kosong. Santi baru bangun dari tidurnya, wajahnya pucat dan berkeringat. Ia memegang lengan Raka. "Aku mimpi aneh," katanya pelan. Tapi terasa nyata sekali. Raka menatapnya. "Mimpi apa?" Santi menarik napas panjang. "Aku jadi Ratna. Malam itu, aku pakai kebaya putih. Ada banyak orang di sekelilingku menatap dengan marah. Mereka bilang aku perempuan tak tahu malu. Aku coba bicara, menjelaskan, tapi suaraku tak keluar. Lalu, aku ditarik ke sebuah tempat gelap." Ia berhenti sejenak. Suaranya bergetar. "Aku tahu itu sumur." Ruangan menjadi sunyi. Mereka saling pandang. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa Santi bisa bermimpi seperti itu. Seperti melihat masa lalu dari mata seseorang yang sudah tiada. Malam harinya, gangguan makin terasa. Saat mereka bersiap tidur, terdengar suara seperti ratapan dari luar rumah. Suara itu pelan, tapi terus berulang. Kali ini bukan hanya Nina yang mendengarnya. Semua mendengar. Raka membuka jendela perlahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara luar terasa dingin, meskipun siang tadi panas terik. Andre memeriksa kameranya lagi. Tiba-tiba layar menyala sebentar, lalu mati. Dalam sekejap yang terekam di layar, ada gambar seorang wanita berdiri jauh di belakang rumah. Berbaju putih, tidak bergerak. "Aku nggak ngerekam ini," katanya pelan. Mereka akhirnya tidur dalam ketakutan. Tak ada yang berbicara lagi malam itu. Masing-masing memeluk rasa khawatirnya sendiri. Dan di tengah malam, Nina terbangun. Di sudut kamarnya, ia melihat sesuatu berdiri diam. Sosok wanita, rambut panjang, wajah tak terlihat jelas. Tapi Nina tahu, itu bukan mimpi. Nina duduk sendiri di halaman belakang rumah tempat mereka menginap. Matanya menatap kosong ke arah pohon pisang yang berdiri diam. Angin berembus pelan, tapi pikirannya justru terasa berat. "Rasanya seperti aku kenal dia," katanya lirih saat Santi menghampirinya. "Siapa?" "Ratna." Nina tidak bercanda. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang terhubung. Sejak malam mereka ke sumur tua, emosinya sering tidak stabil. Ia menangis tanpa sebab. Ia juga mulai mendapatkan potongan-potongan bayangan saat tidur. Bukan mimpi biasa, tapi seperti cuplikan kejadian nyata dari masa lalu. Dalam salah satu penglihatannya, ia melihat seorang perempuan berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih. Matanya sembab, seperti habis menangis. Di belakangnya, terdengar suara ribut orang-orang berteriak dan menuduh. Nina belum menceritakan semuanya pada yang lain, tapi ada rasa ingin tahu yang makin kuat dalam dirinya. Seakan-akan Ratna mengajaknya memahami sesuatu, bukan hanya menakut-nakuti. Sore itu, mereka didatangi Pak Leman, kepala desa yang dulu menyambut mereka di hari pertama. "Maaf, saya harus bicara," katanya serius. "Saya dengar kalian sudah ke sumur." Raka mengangguk. "Iya Pak, kami juga sudah bertemu Bu Surti." Wajah Pak Leman langsung berubah. "Lebih baik kalian sudahi semua ini. Pergilah sebelum semuanya jadi lebih rumit." "Kenapa Pak?" tanya Andre. "Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pak Leman menatap mereka tajam. "Karena ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan terkubur. Kalian bukan orang sini. Kalian tidak tahu bagaimana luka lama bisa membuka aib yang sudah lama dikubur." Nina berdiri dari duduknya. Kalau memang tak ada yang salah, kenapa harus disembunyikan? Pak Leman tidak menjawab. Ia hanya memandang Nina dalam diam, lalu berbalik dan pergi. Malamnya, Nina bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Ia berada di sebuah kamar sederhana, melihat dari sudut pandang Ratna. Di luar kamar, terdengar suara keras. Suara pria berteriak marah. Wanita menangis, dan orang-orang menyebut kata malu berulang kali. Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya ketakutan. Lalu sebuah tangan menariknya keluar dengan paksa. Nina terbangun dengan napas tersengal.
Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mulai yakin Ratna ingin sesuatu disampaikan. Dan Nina mungkin adalah satu-satunya yang bisa merasakannya. Sejak pertemuan dengan Pak Leman, suasana di antara mereka semakin tegang. Nina semakin sering menyendiri. Andre dan Santi mulai ragu melanjutkan eksplorasi. Tapi Raka justru makin penasaran. Ia yakin ada sesuatu yang belum mereka gali. Sesuatu yang bukan hanya soal arwah gentayangan, tapi soal kebenaran yang disembunyikan. Raka pergi sendiri ke rumah Bu Surti. Ia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Ratna dan keluarga Bayu. "Bayu, dia masih tinggal di desa ini, Bu?" tanya Raka. Bu Surti menggeleng pelan. "Tidak, setelah kejadian itu keluarganya pindah. Tapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu." "Apa itu?" "Bayu bukan orang yang menuduh Ratna pertama kali," kata Bu Surti. "Yang pertama menyebarkan kabar itu adalah keluarga kepala desa saat itu." Raka terdiam. "Kenapa?" "Waktu itu keluarga mereka merasa terancam. Anak perempuan mereka juga menyukai Bayu, tapi Bayu sudah melamar Ratna. Mereka tak terima. Jadi mereka mulai menyebarkan kabar buruk tanpa bukti, dan semuanya memburuk sejak itu." Sore harinya, Raka memeriksa kembali lokasi sekitar sumur tua, mencari petunjuk. Saat mengelilingi area belakang sumur, ia melihat reruntuhan gudang kecil yang sudah tertutup semak. Ia masuk dan mulai mengais tumpukan kayu lapuk dan debu. Di bawah sebuah kotak besi tua, ia menemukan sesuatu yang tertutup kain tipis dan kotor. Sebuah buku kecil. Ternyata itu buku harian. Isinya tulisan tangan. Di halaman terakhir, ada 2 lembar kertas, surat yang ditulis Ratna. Salah satunya ditujukan kepada Bayu, berisi penjelasan. Dalam surat itu, Ratna menulis bahwa ia hanya bertemu teman lama secara tak sengaja di pasar. Ia tidak pernah berselingkuh. Ia mencintai Bayu dan tidak sabar menunggu hari pernikahan mereka. Raka membaca surat itu berulang kali. Tulisannya jelas. Kata-katanya tulus. Tidak ada nada berbohong. Ia menggenggam surat itu erat. Ini bisa membuktikan bahwa semua tuduhan pada Ratna tidak benar. Bahwa ia dihukum karena fitnah. Saat Raka kembali ke rumah, ia langsung menunjukkan surat itu pada Nina dan yang lainnya. Nina membacanya perlahan, lalu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Dia cuma ingin didengar," bisik Nina. Malam itu, mereka tahu satu hal pasti, Ratna tidak bersalah. Dan sekarang mereka harus memutuskan apa yang akan mereka lakukan dengan kebenaran ini. Hujan turun pelan malam harinya, membasahi halaman dan atap rumah tempat mereka menginap. Suasananya dingin dan sepi. Mereka duduk di ruang tengah, membahas surat yang ditemukan Raka. "Jadi semua ini karena fitnah," gumam Santi. "Dia meninggal tanpa sempat membela diri." Nina mengangguk pelan. Dan dia masih menunggu seseorang yang bisa mendengarnya. Tiba-tiba, Andre yang sejak tadi diam saja terlihat gelisah. Ia memegang kepalanya dan mengerang pelan. "Andre?" Raka mendekat. "Lu kenapa?" Andre tidak menjawab. Tubuhnya mulai gemetar. Lalu tiba-tiba, ia berteriak dengan suara yang bukan seperti suaranya sendiri. "Aku harus menikah!" Semua terdiam. Tatapan Andre kosong. Matanya menatap ke arah yang tidak jelas. "Dia harus datang. Aku butuh teman. Teman abadi. Jangan biarkan aku sendiri." Suara itu terdengar seperti suara perempuan, lembut tapi penuh tekanan. Nina langsung menghampiri Andre dan menyentuh bahunya. "Andre, ini Nina. Sadarlah." Andre mendadak terjatuh. Nafasnya memburu. Ia terlihat bingung, seperti baru bangun dari mimpi buruk. "Apa yang barusan terjadi?" tanyanya dengan suara lemah. Santi memeluk lututnya ketakutan. "Kau kerasukan." Mereka mulai memahami lebih jelas maksud dari gangguan yang selama ini terjadi. Ratna bukan hanya marah, dia kesepian.
Ia meninggal sebagai calon pengantin, ditolak dan dikhianati. Dan sekarang ia mencari pengganti. Seseorang yang masih hidup, yang bisa diajak bersamanya di alam lain. Dia mencari pengantin baru, ucap Nina pelan. Seseorang yang bisa menggantikan tempatnya. Dan kalau benar itu tujuannya, tambah Raka, mungkin dia takkan berhenti sampai dapat satu orang. Mereka saling pandang, perlahan menyadari sesuatu yang menakutkan. Siapa yang akan jadi korbannya? Setelah kejadian kerasukan malam itu, suasana di rumah berubah. Ketakutan masih terasa, tapi Nina mulai menunjukkan sikap berbeda. Ia tidak lagi terlihat panik, justru tenang, seperti mengerti sesuatu yang orang lain belum pahami. Dia tidak mau menyakiti, kata Nina pagi itu. Dia hanya kesepian, terlalu lama disalahkan, terlalu lama menunggu. Raka mengerutkan dahi, tapi dia bisa membahayakan kita. Kalau kita tinggalkan begitu saja, mungkin iya. Tapi kalau kita bantu dia menyelesaikan urusannya, dia mungkin bisa pergi dengan tenang. Santi memandang Nina dengan ragu. Kita ini siapa, Nin? Kita bukan keluarganya. Kita cuma anak-anak kota yang datang buat bikin vlog. Nina tersenyum tipis. Tapi justru karena kita orang luar, kita bisa melihat semua ini tanpa tekanan masa lalu. Kita bisa bicara untuk dia. Kita bisa bantu cerita yang sebenarnya keluar. Mereka akhirnya sepakat, bukannya lari. Mereka akan mencoba membantu. Bukan dengan cara mengusir arwah, tapi dengan mengungkap kebenaran dan memberi Ratna apa yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Pembelaan dan permintaan maaf. Raka mengusulkan untuk mengumpulkan warga, terutama yang tahu tentang kejadian lama. Mereka akan menunjukkan surat Ratna dan menyampaikan cerita dari Bu Surti. Kalau kita bisa ajak Pak Leman bicara, mungkin warga lain juga akan mau dengar, katanya. Andre, meski masih sedikit trauma, mendukung. Asal jangan suruh aku pegang kamera malam-malam lagi. Mereka mulai menyusun rencana. Raka menyiapkan surat dan catatan. Nina akan berbicara mewakili Ratna. Santi dan Andre menghubungi Bu Surti agar mau datang dan bersaksi. Malam itu, Nina kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat Ratna duduk di pinggir sumur, memeluk lututnya. Tidak menangis, hanya diam, seperti sedang menunggu sesuatu yang belum datang. Saat Nina mendekat dalam mimpi, Ratna menoleh dan tersenyum kecil. Pertama kalinya, ketika Nina terbangun, ia tahu satu hal, waktunya hampir tiba. Hari itu langit mendung. Udara desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Mereka semua berdiri di depan sumur tua, tempat yang menjadi awal dari segalanya. Kini, tempat itu akan menjadi penutup juga. Bu Surti datang lebih awal, membawa sesajen sederhana, bunga melati, air bersih, dan seikat daun sirih. Bersama beliau, datang pula seorang perempuan paruh baya bernama Bu Dewi, yang dulu mengenal keluarga Ratna. Ini bukan ritual pengusiran, kata Bu Dewi, tapi bentuk penghormatan, supaya jiwanya tahu bahwa ia didengar. Nina berdiri paling dekat dengan sumur. Di tangannya ada surat cinta Ratna untuk Bayu, yang ditemukan Raka beberapa hari lalu. Suaranya bergetar saat mulai membacakan isi surat itu dengan pelan. Kalimat demi kalimat mengalir, membawa keheningan yang aneh. Seolah waktu berhenti, angin berhenti bergerak. Tak ada suara burung, tak ada suara daun. Setelah surat selesai dibacakan, Santi dan Andre menyalakan lilin kecil dan meletakkannya mengelilingi sumur. Jumlahnya 7. Cahayanya lembut, menghangatkan suasana yang biasanya penuh ketegangan. Bu Surti lalu menaburkan bunga melati di bibir sumur. Ia menunduk, berdoa pelan dalam bahasa Jawa yang hanya sebagian dari mereka mengerti. Tapi maknanya terasa jelas, permintaan maaf, doa keselamatan, dan harapan agar arwah Ratna bisa pergi dengan tenang.
Setelah semua selesai, mereka berdiri dalam diam. Lalu, satu persatu angin mulai bergerak. Bunga melati yang tadi diam, perlahan berterbangan ringan, seperti diangkat oleh tangan tak terlihat. Lilin tidak padam, tapi nyalanya sedikit bergetar. Nina menutup mata. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan ketakutan, tapi kelegaan. Seolah ada beban besar yang baru saja dilepaskan dari tempat itu. "Terima kasih," bisiknya tanpa sadar. Tak ada suara jawaban. Tapi mereka semua tahu, malam itu seseorang yang lama menunggu akhirnya mulai tenang. Udara desa masih lembab sisa hujan sore, tapi tidak terasa menekan seperti biasanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, bintang terlihat dengan jelas. Mereka kembali ke sumur tua. Kali ini hanya untuk memastikan bahwa semua telah selesai. Lilin yang tadi dinyalakan sudah mati, tapi bekasnya masih tertinggal di tanah. Kelopak bunga melati masih tersebar di sekitar. Tiba-tiba, Santi menatap ke arah sumur. "Lihat." Di sana berdiri sosok seorang perempuan. Ia mengenakan kebaya putih sederhana. Rambut panjangnya terurai, bukan berantakan, hanya dibiarkan jatuh alami di punggung. Wajahnya tidak seram, tidak menakutkan, justru sedih. Sosok itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri di sana, memandang mereka satu persatu. Lalu matanya tertuju pada Nina. Nina menelan ludah, lalu melangkah pelan ke depan. Ia tidak merasa takut. Ia merasa seperti sedang melihat seseorang yang selama ini hanya ia kenal lewat mimpi dan suara Ishak. "Kami tahu kamu tidak bersalah," kata Nina pelan. "Kami sudah ceritakan pada mereka tentang suratmu, tentang cinta yang tidak sempat kamu jalani, semuanya." Sosok itu mulai menangis, tapi bukan tangisan keras seperti sebelumnya. Tangisan itu lirih, seperti kelegaan. Seperti luka lama yang akhirnya dipahami. Lalu, perlahan, sosok Ratna menunduk. Tubuhnya memudar pelan-pelan, seperti kabut yang terkena sinar matahari pagi. Sampai akhirnya, tidak ada apa-apa lagi di sana. Mereka semua diam, tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Beberapa detik kemudian angin berembus pelan, dan sekali lagi, bau melati tercium. Lembut, tidak menusuk, seolah itu adalah salam perpisahan. Bau itu hanya bertahan beberapa detik, lalu hilang, dan malam kembali tenang. "Dia sudah pergi," bisik Bu Surti dari belakang mereka. Tidak ada lagi suara tangis di malam hari, tidak ada lagi gangguan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka datang ke desa itu, mereka merasa damai. Beberapa hari setelah peristiwa itu, suasana desa mulai berubah. Tak ada lagi cerita tentang suara tangis di malam hari atau bau melati yang tiba-tiba muncul. Warga merasa lega meski tak semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nina dan teman-temannya memutuskan untuk menyusun semua rekaman mereka menjadi satu vlog utuh. Tapi kali ini bukan vlog horor biasa. Tidak ada sensasi. Tidak ada judul yang dibuat-buat. Mereka menamainya Suara dari Dalam Sumur, Kisah yang Terlupakan. Dalam video itu, Nina berbicara di akhir. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak hanya datang untuk eksplorasi, tapi akhirnya menemukan kisah lama yang tertimbun fitnah dan kesalahpahaman. "Kami belajar," katanya dalam rekaman, "bahwa terkadang yang dibutuhkan oleh seseorang yang tersakiti hanyalah didengar. Jangan mudah menuduh tanpa bukti, karena luka yang tidak pernah disembuhkan bisa bertahan, bahkan setelah kematian." Vlog itu diunggah dan mendapat banyak respons. Beberapa netizen terkejut, beberapa terharu. Tapi yang terpenting, warga desa menyaksikannya bersama dan mengangguk dalam diam. Beberapa hari kemudian, warga desa bersama Pak Leman memasang papan kecil di dekat sumur tua itu. Tulisannya sederhana. "Di sini pernah terkubur sebuah kebenaran. Mari jaga agar ia tidak terkubur dua kali."
Di hari terakhir sebelum pulang, mereka kembali ke sumur hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamera mereka masih menyala seperti biasa, meski kali ini tanpa niat merekam apapun. Namun saat mereka bersiap pergi, lensa kamera menangkap sesuatu. Sekilas, sangat cepat, seberkas cahaya lembut melayang perlahan dari dalam sumur, lalu memudar ke udara malam. Mereka semua melihatnya di layar. Tidak ada yang bicara, hanya ada senyum kecil di wajah Nina. Dia benar-benar pergi, ucapnya pelan. Dan dengan itu, perjalanan mereka pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.